Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Salsabila dengan NIM 2300001090 program studi bimbingan konseling. Di sini saya akan membahas apa itu ihram dan apa tujuannya. Ihram adalah keadaan suci yang dimulai dengan niat untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, yang dimana seseorang muslim memasuki fase khusus dalam ibadah dengan mematuhi sejumlah aturan dan juga larangan tertentu. Nah, secara bahasa, ihram ini berasal dari kata Arab haram yang berarti melarang ataupun mengharamkan. Karena dalam keadaan ihram, seseorang diharamkan untuk melakukan beberapa hal yang sebelumnya ini boleh dilakukan. Dalam praktiknya, ihram tidak hanya sekedar untuk mengenakan pakaian khusus atau 2 lembar kain putih tanpa jahitan untuk pria dan pakaian menutup aurat bagi wanita, tetapi juga melibatkan kesiapan lahir dan juga batin untuk menjalankan ibadah yang khusyuk dan juga penuh ketaatan. Nah, tujuan dari ihram adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena ihram ini menjadi simbol kesiapan spiritual dan juga fisik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memasuki keadaan ihram, seseorang muslim ini diharapkan untuk membersihkan hati dan juga niat, serta memfokuskan diri sepenuhnya pada ibadah dan juga meninggalkan sejenak urusan duniawi. Kemudian, pensucian diri. Ihram ini menandai proses pembersihan diri secara fisik dan juga spiritual, karena jamaah diwajibkan untuk melakukan mandi sunnah, memakai pakaian bersih, dan menjauhi segala hal yang dilarang selama berihram sebagai bentuk pensucian diri sebelum beribadah. Kemudian, kesederhanaan dan juga kesetaraan. Dengan mengenakan pakaian ihram yang sederhana dan juga seragam, semua jamaah tanpa memandang status sosial dan juga ekonomi menjadi setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara sesama muslim. Kemudian, tujuannya adalah sebagai fokus pada ibadah selama dalam keadaan ihram. Jamaah harus menahan diri dari berbagai larangan, contohnya seperti memotong kuku, mencukur rambut, memakai wangi-wangian, berburu, dan melakukan hubungan suami istri. Nah, larangan ini bertujuan agar jamaah itu benar-benar fokus pada rangkaian ibadah umrah tanpa terganggu oleh hal-hal yang duniawi. Yang berikutnya adalah syarat-syarat ihram. Yang pertama adalah niat di miqat, yang dimana berniat ihram untuk umrah ataupun haji dari tempat miqat yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, membersihkan diri, yang dimana kita dianjurkan untuk mandi besar, memotong kuku, mencukur bulu-bulu, dan membersihkan diri sebelum ihram. Ketiga, mengenakan pakaian ihram, yang dimana kalau pria itu menggunakan 2 kain putih tanpa jahitan seperti sarung dan juga selendang. Kemudian kalau wanita itu mengenakan pakaian yang menutup aurat, tidak ketat, transparan, ataupun berhias. Keempat, ada sholat sunnah ihram, yang dimana disunahkan sholat 2 rakaat sebelum berniat ihram jika memungkinkan. Yang kelima, berihram sebelum melewati miqat. Ihram harus dilakukan sebelum melintasi miqat, baik melalui darat, laut, ataupun udara. Keenam, mematuhi larangan ihram, tidak memakai wangi-wangian, tidak memotong rambut atau kuku, tidak berburu, tidak berhubungan suami istri, dan pria tidak memakai pakaian yang berjahit. Ketujuh, memenuhi syarat umum dari umroh. Muslim balik, berakal, merdeka, mampu secara fisik dan juga finansial, serta wanita disertai mahramnya. Selanjutnya adalah apa saja larangan-larangan selama ihram. Selama dalam keadaan ihram, jamaah umroh wajib untuk mematuhi semua larangan yang berlaku sejak niat ihram di miqat hingga tahallul atau selesai umroh. Nah, ada beberapa larangan-larangan utama selama ihram. Yang pertama adalah larangan umum untuk laki-laki dan perempuan. 1. Memotong dan mencabut rambut atau bulu di tubuh. Kemudian yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, menggunakan wangi-wangian, parfum, sabun beraroma minyak rambut, dan sebagainya setelah niat ihram. Nah, keempat, melakukan hubungan intim atau jima atau bersumbu yang menimbulkan syahwat. Yang kelima, melangsungkan akad nikah, menikahkan atau meminang. Yang keenam, membunuh, memburu atau menyakiti binatang buruan atau kecuali yang membahayakan. Yang ketujuh, memotong pohon ataupun mencabut rumput di tanah haram. Kedelapan, berkata atau berbuat buruk, bertengkar, mencaci, memaki, dan melakukan maksiat. Larangan khusus untuk laki-laki sekarang.
Yang pertama, mengenakan pakaian berjahit atau pakaian yang membentuk anggota badan seperti baju, celana, kaos, kaki, atau sepatu yang menutup mata kaki dan juga tumit. Yang kedua, menutup kepala dengan topi, peci, sorban, ataupun benda lain yang melekat. Nah, kalau larangan khusus untuk perempuan itu adalah menutup wajah dan cadar atau niqab, yang kemudian menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. Nah, jadi penjelasan singkat dari larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian, kekhusyukan, dan juga kesetaraan jamaah selama melaksanakan umroh. Nah, apabila melanggar larangan ihram dapat menyebabkan kewajiban membayar dam ataupun denda, atau bahkan dapat membatalkan ibadah jika pelanggarannya sangat berat, seperti berhubungan badan sebelum tahallul. Apa yang harus dilakukan jika ihram terlanggar? Di sini jika seorang jamaah umroh ataupun haji melanggar larangan ihram, ada kewajiban membayar dam sesuai dengan jenis pelanggarannya. Namun ibadah harus tetap dilanjutkan dan juga diselesaikan. Ada langkah-langkah dan juga konsekuensi yang harus dilakukan. Yang pertama, segera bertobat dan memohon ampun. Jadi pelaku pelanggaran harus segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Yang kedua, membayar dam. Dam itu denda sesuai dengan pelanggaran denda dan pastinya berbeda-beda tergantung jenis pelanggaran yang telah pelaku perbuat. Antara lain, memakai pakaian berjahit untuk pria, mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangian, atau memotong rambut ataupun bulu tubuh. Dan di situ wajib untuk membayar dam dengan menyembelih seekor kambing, atau jika tidak mampu memberikan makan 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Kemudian melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul, yang maksudnya selesai ihram. Harus menyembelih seekor unta, atau jika tidak mampu bisa diganti dengan sapi, 7 kambing, dan memberikan makan fakir miskin senilai dengan harga unta, atau berpuasa sesuai dengan jumlah mud makanan yang setara. Kemudian memburu atau membunuh binatang buruan di tanah haram. Bisa memilih untuk menyembelih binatang yang sebanding, memberikan makan fakir miskin senilai harga binatang, atau berpuasa sejumlah mud yang telah sepadan. Kemudian tidak berniat ihram dari miqat, tidak mabit di Muzdalifah atau Mina tanpa alasan syar'i, kemudian tidak melontar jumrah atau tidak melakukan tawaf wada. Di situ wajib untuk menyembelih kambing atau menggantinya dengan puasa dan sedekah sesuai ketentuan. Kemudian yang ketiga, melanjutkan dan menyelesaikan ibadah meskipun telah melakukan pelanggaran dan wajib untuk membayar dam. Jamaah tetap harus menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh ataupun haji sampai selesai. Keempat, mengulang ibadah jika pelanggarannya berat. Untuk pelanggaran berat itu seperti berhubungan badan saat ihram. Selain membayar dam, ibadah haji atau umroh dianggap tidak sah dan harus diulang di waktu yang lain. Cara berpakaian ihram. Perlu diketahui, dalam memakai ihram kita harus melepas seluruh pakaian kita yang memiliki jahitan seperti baju, celana dalam. Yang harus disiapkan adalah kain penutup bawah, izar, kain penutup atas, rida, dan juga ikat pinggang. Untuk wanita cukup mengenakan pakaian sesuai syariat seperti jilbab syar'i, pakaian syar'i, dan juga sepatu tertutup dan juga kaos kaki. Tahapan pemakaian ihram untuk laki-laki. Yang pertama, renggangkan kaki seperti posisi kuda-kuda. Kemudian ambil kain penutup bawah, izar, lalu direntangkan di belakang badan. Sisi kiri lebih panjang daripada sisi kanan. Kemudian ditarik sisi kanan kain ke arah kiri badan. Tahan ujung sisi kanan kain dengan tangan kiri. Tarik ujung kain bagian kiri ke tengah badan, kemudian diselipkan. Tarik kain yang di tangan kiri ke tengah badan. Kemudian lipat bagian atas kain ke bawah seperti memakai sarung. Kenakan ikat pinggang agar ihram lebih aman dan tidak mudah lepas. Yang kedua, ambil kain penutup atas, rida, lalu direntangkan di belakang badan di atas pundak. Sisi kanan lebih panjang daripada sisi kiri.
Turunkan kain yang di tangan kanan ke bawah ketiak. Biarkan tangan kiri dalam kondisi normal. Lempar kain yang di tangan kanan ke belakang badan. Kemudian siap untuk bertawaf.